Identitas para pendemo yang bikin rusuh saat berunjuk rasa bersama mahasiswa maupun pengemudi ojol di depan Mapolda Bali maupun di DPRD Bali, hingga menimbulkan kerusuhan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025 akhirnya terungkap. Mereka, kata Gubernur Bali Wayan Koster kepada wartawan di halaman Gedung Jaya Sabha, Denpasar, pada hari Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025, didatangkan dari luar Bali. Namun saat ditanya wartawan mengenai identitas dalang yang mendatangkan perusuh itu, Koster mengatakan tidak perlu diungkap ke publik. Menurut dia, memang kenyataannya begitu dan ditemukan. Yang anarkis itu didatangkan dari luar, tambahnya, usai ramah tamah dengan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Bali. Tentang kabar kekerasan yang dialami wartawan saat unjuk rasa, Gubernur Koster menjamin tidak ada. Yang ada, tambahnya, aparat keamanan menjaga wilayah atau kantornya dari para pendemo yang mengarah anarkis. Pun mengenai pendemo yang diamankan di Polda Bali, menurut Koster, masih diperiksa penyidik apakah mereka melanggar hukum atau tidak. Jika tak terbukti melanggar, mereka tentu dibebaskan. Sebaliknya kalau melanggar, maka mereka tidak dapat dibiarkan begitu saja alias harus diproses secara hukum. Dengan demikian, kasus ini menjadi pendidikan yang baik bagi masyarakat. Gubernur berharap agar untuk masa mendatang tidak ada lagi demo, karena pada Sabtu itu sudah cukup. Aparat TNI Polri dan jajarannya sudah bekerja dengan penuh hingga pagi hari. Termasuk Gubernur Koster mengaku keliling, terjun ke lapangan untuk menemui para pendemo pada Sabtu tengah malam di rumah jabatan hingga hari Minggu pukul 2 dini hari di Renon. Dia juga menyampaikan penghargaan kepada TNI Polri atas kerja keras dan dedikasinya menjaga Bali. Aparat sangat humanis menangani para pendemo, tidak terpancing provokasi maupun bentuk aksi lainnya. Koster berharap masyarakat Bali jangan sampai anarkis karena dapat merugikan kita semua. Jika membakar gedung atau merusak fasilitas umum, hal itu saya kira tak lazim, karena Bali adalah daerah wisata. Koster yang juga didampingi diantaranya oleh Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, Pangdam IX Udayana Maijen TNI Piek Budiakto, dan Kajati Bali Ketut Sumedana, mengimbau masyarakat, termasuk semua umat beragama di Bali, supaya menjaga keamanan masing-masing sehingga kondusif. Dalam kesempatan itu dibacakan kesepakatan anggota FKUB oleh Ketua PWNU Bali Hasamsul Hadi. Dia menyampaikan bahwa untuk menyikapi aksi demonstrasi di Bali pada Sabtu 30/8, FKUB Bali menyampaikan bahwa sesuai informasi massa yang demo anarkis di Bali sengaja didatangkan dari luar. FKUB menolak segala bentuk demo anarkis di tanah atau bumi Bali. FKUB meminta agar masyarakat Bali tetap tenang dan selalu waspada terhadap aksi demonstrasi di wilayah Pulau Dewata. Kepada para tokoh agama, pimpinan lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat di seluruh wilayah Bali, supaya mengajak, menyadarkan warga masing-masing, agar bersama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan tanah Bali. Kepada unsur-unsur pengamanan di desa, kelurahan, dan desa adat agar berperan aktif, bekerja sama menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, serta kenyamanan warga di seluruh wewidangan atau wilayah desa adat masing-masing. FKUB sangat memahami dan menghormati bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi negara dalam menyikapi perkembangan situasi lokal daerah maupun nasional. Namun penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan cara santun, berbudaya, tidak anarkis, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nyatanya begitu. Itu ditemukan. Yang anarkis itu didatangkan dari luar. Kalau melakukan kekerasan dari pihak keamanan, saya pastikan tidak. Tapi pihak keamanan adalah menjaga wilayahnya, perkantorannya, dari para demo yang arahnya anarkis. Gitu. Jadi mengenai ada yang ditahan, bukan ditahan, diamankan, untuk dimintai penjelasan dan kemudian diperiksa apakah ada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak. Nanti tentu saja kalau tidak melanggar akan dibebaskan, dan yang melanggar hukum tidak bisa diproses, tidak bisa dibiarkan, ya harus diproses secara hukum.
supaya ini menjadi pendidikan yang baik untuk masyarakat. Saya kira itu. Kalau tidak ada pelanggaran apa-apa ya tentu tidak akan diproses. Gitu. Tentu kita berharap tidak ada demo lagi. Kemarin sudah cukup, sudah aparat kepolisian dan TNI dengan jajarannya sudah bekerja penuh sampai pagi hari, termasuk saya pun juga berkeliling terjun ke lapangan sampai jam 1:30. Jadi sudah luar biasa dedikasinya Bapak Kapolda, Bapak Pangdam beserta jajaran untuk menjaga Bali ini, dan saya melihat apa yang dilakukan sudah sangat humanis, sangat baik, tidak terpancing provokasi maupun juga bentuk-bentuk aksi lainnya. Jadi menurut saya kondusif. Juga kita berharap masyarakat Bali agar menjaga ini sama-sama, jangan sampai ada anarkis yang merugikan kita semua. Ada melakukan pertemuan ramah tamah dengan forum kerukunan umat beragama Bali dari semua majelis umat beragama, termasuk Ormas, NU, Muhammadiyah dan Ormas lainnya. Dan kami hadir bersama-sama juga dengan Majelis Jasadar Provinsi Kabupaten Kota Sebali, serta dihadiri oleh Bapak Forkopimda, yaitu Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bapak Danrana, Danranud, Danrem, dan Ketua DPD Provinsi Bali. Kami menyatukan persepsi dan sikap menyikapi perkembangan belakangan ini yang berkaitan dengan aksi demo yang sudah mengarah pada anarkis. Dia menambahkan perlu diingat dan dipahami bersama bahwa Gumi Bali merupakan tempat kelahiran dan tempat hidup, menghirup udara, serta membangun kehidupan yang sejahtera dan bahagia secara niskala sakala bagi seluruh masyarakat Bali. Selain itu, Gumi Bali dianugerahi keberagaman budaya adiluhung, sehingga dicintai oleh masyarakat dunia, menjadi destinasi pariwisata dunia, dan pintu gerbang Indonesia di hadapan masyarakat dunia. Karena itu, menjadi kewajiban seluruh komponen masyarakat Bali untuk menjaga Gumi Bali agar aman, tenteram, tertib, dan kondusif demi keberlangsungan kepariwisataan dan perekonomian Pulau Dewata yang baru saja pulih dan bangkit pasca pandemi COVID-19 selama 3 tahun. Boleh atau tidak Pak merekam kegiatan itu Pak? Pak sebenarnya boleh atau tidak sih Pak wartawan merekam saat polisi menangkap massa aksi yang ricuh Pak? FKUB mengajak seluruh komponen masyarakat Bali agar berperan aktif bersama-sama bertanggung jawab mencegah jangan sampai ada pihak-pihak dari manapun yang punya niat buruk, apalagi tindakan merusak citra Bali, di hadapan masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Pihaknya juga mendukung penuh agar aparat keamanan negara, TNI dan Polri, dalam menjalankan tugas menjaga keamanan Gumi Bali, serta menindak tegas para pelaku anarkis dari manapun yang melanggar peraturan dan memproses secara hukum. Sedangkan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya saat dimintai wartawan tak mau berkomentar banyak. Dia malah bergegas menemui pejabat lain yang ikut dalam pertemuan tersebut. Beda halnya dengan Ketua Majelis Desa Adat MDA Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet. Dia secara terbuka memberi penjelasan secara panjang lebar kepada wartawan. Menurutnya, demo-demo yang mengarah anarkisme sebaiknya dilarang saja oleh desa adat. Kalaupun unjuk rasa sesuai UU, maka harus dilakukan secara tertib. Kalau anarkis, menurut Sukahet, masyarakat Bali berhak menjaga Bali. Para pecalang juga siap nindihin Gumi Bali. Ya mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau dari desa adat, kalau bisa sebenarnya dilaranglah itu. Unjuk rasa seperti itu kalau bisa, tapi kan undang-undang NKRI kan boleh, ya kita harus hormati, itu saja. Mudah-mudahan tadi kita menghimbau supaya kalau bisa janganlah demo, cukuplah kemarin, kan gitu kan. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.